Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini maupun teman-teman yang ada di rumah. Biarlah kita sama-sama menerima lawatan Tuhan lewat Bible Study malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. oleh kuasa sama-sama kita katakan. Saat ku masuk Tuhan, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. haleluya, oleh kuasa-Mu, darah-Mu yang sucikanku, Tuhan, sebab Kau yang Sungguh besar, diagunkan, sungguh layak besar. ditinggikan. Kami ada karena-Mu, Tuhan. Terima kasih Oh, Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih. We worship you. We worship you, Jesus. Cause you are worthy of our praise. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus ada malam hari ini. Haleluya. Kami rindu, Tuhan, menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Yesus, Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, How great is our God. and all will sing, how great is our God? Besar-besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, oh, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, Tuhan selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kehidupan, setiap nafas yang Kau berikan sampai saat ini kami masih menikmati karya-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang tidak henti dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah keagungan-Mu mengatasi bumi dan langit Tuhan. Saat ini Tuhan, kami segera mendengarkan suara-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat malam hari ini. Biarlah kami semua yang hadir bisa terberkati Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Haleluya, praise the Lord. Selamat malam semuanya, saudara-saudara yang saya kasih yang ada di Indonesia. I greet you. Selamat malam, kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara semua. Saya bersyukur kalau malam hari ini kita semua boleh berkumpul bersama-sama di dalam Bible Study yang diadakan oleh Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia. Dan kita memasuki Bible Study yang kelima. Katakan puji Tuhan. Saudara, please continue to chat. Sampaikan bagaimana Bible study yang kita adakan per 2 minggu ini memberkati saudara semua, karena kami rindu apa yang kita lakukan bisa terus kita kerjakan ke depan. Saudara, semenjak COVID-19 melanda dunia, the landscape bagaimana gereja berfungsi berubah. And the church is not the same. Oleh sebab itu kita bersyukur untuk media-media dan berbagai cara di mana firman Tuhan boleh diberitakan. Saudara bisa memuridkan orang, saudara bisa menginjil. This is the time, waktunya gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan berperan sebagai duta-duta besar kerajaan surga. Yang mengerti dan yang mau sama-sama katakan amin. Saudara, pada malam hari ini saya memberikan beberapa pengumuman. Mohon saudara catat, saya sangat excited di bulan Juni saya akan ada di Indonesia. Saudara colong catat, tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli, saya akan bergabung bersama-sama dengan Pastor Leonardo Syamsuri dari Gereja Kemuliaan Sion. Saya bersyukur ada beberapa rekan-rekan dari Gereja Kemuliaan Sion yang bergabung di Bible Study kita. Saya melihat ada Listra, Nababan, puji Tuhan, dan mungkin ada yang lainnya yang bergabung. Saudara, saya berharap saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami on-site. Jika saudara di Jakarta, ada beberapa tim dari Rivers of Life Apostolic Ministries di Manado akan terbang ke Jakarta tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli di dalam conference Raising Generation for the Last Movement. Sesuatu yang Tuhan lahirkan di dalam hati Pastor Leonardo dengan gereja beliau, Gereja Kemuliaan Sion. Saya sangat menghormati, menghargai pelayanan Pastor Leonardo Syamsuri yang berdampak buat saya secara pribadi. So, suatu kehormatan saya boleh bergabung bersama-sama dengan beliau dan juga Pastor Joseph Latuperisa pada konferensi Raising the Generations for the Last Movement dengan tema tahun ini Connected Generation. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan generasi-generasi yang terkoneksi, sebab generasi saudara dan saya membutuhkan dan dibutuhkan oleh generasi sebelum dan sesudahnya. Oke, saudara, for more information tolong follow rolam.id. Kami juga akan terus mempromosikan dan memberikan informasi untuk konferensi ini. Nanti saya tahu tim kami di Manado akan memberikan beberapa pengumuman. Bagi saudara yang di Manado, saya mau announce tanggal 19 Juni. Kami akan mengadakan a special youth movement. Ada satu event di kota Manado. Kami akan bekerja sama dengan gereja Best Church, Blessing in the Spirit Church di kota Manado. So stay tune saudara untuk apa yang akan terjadi di bulan Juni. Dan juga masih di bulan Juni tanggal 20 sampai tanggal 21 Juni. Nanti akan segera diumumkan, tapi tanggal 20 sampai tanggal 21 Juni kami akan mengadakan youth retreat bersama Gereja Alpha Omega Manado Pusat Kota. Kami akan bersama-sama dengan anak-anak muda, kami akan announce tempatnya di mana. Kami akan ada session prophetic impartation, praise and worship bersama anak-anak muda 20 sampai 21 Juni. This is the catch, saudara, free of charge. Kami nggak akan kenakan biaya apapun untuk anak-anak muda. If you want to come, waktu informasinya di launch, please sign up dan kita rindu berjumpa dengan saudara semua. Nanti setelah Bible Study, maka tim akan kembali mengumumkan tentang hal ini. Dan yang terakhir, saudara, April 13 tahun 2023 di Kota Manado, Rivers of Life Apostolic Ministries, Jesus Making Fellowship akan mengadakan worship experience yang pertama, di mana kita mau kumpul, worship God together. So, saudara stay tune, informasi lebih lanjut April 13, 2023. Kami bersyukur bahwa pelayanan Rivers of Life Apostolic luar biasa, saudara. Baru memasuki bulan yang ketiga, saya ada di Shelby, North Carolina. Meskipun kita ada perbedaan waktu 12 jam, tapi tim yang ada di Manado, I'm so thankful untuk tim yang ada, sons and daughters yang on fire for Jesus. Saya bersyukur, saudara, God is doing something. Amin. Meskipun tidak konvensional, tapi this is the move of the Holy Spirit. Saya mau berterima kasih tadi Aziel and Reza for the awesome worship. Saya bersyukur, Reza, by the way, great haircut. I love your haircut. Potong rambutnya keren.
Anyways, well, God bless you. Are we ready for our Bible study tonight? Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama, saudara. Dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Kita pada malam hari ini masih di dalam topik pelayanan Rasul dan Nabi. Kenapa ini penting, saudara? Pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministry memiliki satu dorongan yang kuat untuk mendengungkan suara kebenaran Tuhan. Dan pentingnya saudara dan saya mengerti bahwa pelayanan Rasul dan Nabi ada 5 jawatan yang lainnya. Ya, nanti di minggu-minggu yang berikutnya kita akan ada di tema ini. Tapi saya sungguh kagum dengan kebenaran firman bahwa Tuhan menyingkapkan kepada saya hal-hal yang nantinya step by step. Mungkin sebelum sampai kita nanti berdiskusi tentang apa sih pelayanan jawatan Rasul dan Nabi, ada beberapa hal yang saya ingin supaya saudara fahami dan mengerti. Oke? Saudara pertama buka dulu Efesus 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 sebagai landasan dan dasar di mana malam hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oke? Saudara, kalau saudara ada kesaksian sekali lagi bagaimana saudara diberkati, hal-hal yang Tuhan lakukan semenjak Bible study kita yang pertama, mohon saudara bisa chat our admin, beritahu kepada kami supaya kami melihat pekerjaan Tuhan lewat apa yang Tuhan sampaikan dari kebenaran firman-Nya. Efesus 4:10-16 berkata, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Banyak orang alergi dengan jawatan-jawatan yang Tuhan berikan karena banyak yang menyelewengkan. Saudara, fondasi untuk seseorang yang mau berjalan di dalam karunia apostolik dan profetik ada 2 macam. Saudara, saya minta saudara bisa bedakan. Ada karunia apostolik dan profetik, tapi ada jawatan rasul dan nabi. Jawatan itu lebih kepada fungsi pribadi tersebut dengan satu kapasitas yang lebih tinggi dari karunia. Tapi karunia apostolik dan profetik diberikan oleh Tuhan kepada semua orang percaya. Nanti kita akan buka ayatnya di mana. Tapi saudara, fondasi setiap jawatan yang Tuhan beri, entah itu rasul, entah itu nabi, penginjil, gembala, atau guru, landasannya di ayat yang ke-10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. So, saudara, sebelum saudara bisa lihat promosi Tuhan, sebelum saudara bisa lihat Tuhan mengembangkan apa yang ada di dalam saudara, dan saudara dibawa kepada satu iman dan kemuliaan yang lebih, engkau harus siap turun, saudara. Humility, katakan sama-sama dengan saya, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah fondasi dan landasan seseorang berjalan di dalam panggilan Allah. Kerendahan hati, kita harus ngerti kerendahan hati itu apa. Kita belajar sama-sama di Bible study yang lalu, dari perumpamaan gandum dan lalang, kerendahan hati itu nggak dipaksa. Kerendahan hati bukan karena saudara promosi. Oh, saya nggak perlu disebut-sebut, saya nggak perlu disanjung-sanjung. Itu bukan kerendahan hati. Saudara mulutnya bisa begitu, tapi hatinya berbeda. Tapi kerendahan hati itu adalah byproduct seseorang yang berbuah, seseorang yang maksimal, seseorang yang mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, maka the character of Christ, karakter Kristus yang terbentuk, kerendahan hati akan muncul di sana. Oke, so kalau saudara mau naik, engkau harus turun terlebih dahulu. So orang yang mau berjalan di dalam karunia dan kapasitas yang lebih di dalam Tuhan have to go through the journey of humility. Amin. Dikatakan seperti ini ayat ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara harus catat, jawatan diberi oleh Tuhan. Oleh sebab itu di dalam tubuh Kristus. Karena Tuhan yang memberikan jawatan kepada tubuhnya, bukan orang yang self-promotion, bukan orang yang mempromosikan diri sendiri. Kalau saudara diberikan hadiah, misalnya saya punya anak saya kasih hadiah. Hadiahnya misalnya saya kasih nanti kalau dia sudah beranjak remaja, misalnya saya akan kasih dia untuk dia bisa sekolah satu laptop atau komputer yang baru. Laptop tersebut adalah pemberian. Orang yang diberi akan melihat bahwa memang pemberiannya itu otentik waktu orang itu terdampak dari pemberiannya. Banyak orang mengaku saya gembala, saya guru, saya ini, saya itu, tapi nggak ada orang yang merasakan pelayanan saudara. Nggak ada dampak yang dibuat. Akhirnya banyak orang mempromosikan diri. Yesus berkata, aku yang memberi, ia yang memberi. Dia yang memberikan baik rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Oleh sebab itu, orang yang berjalan di dalam jawatan rasul, nabi,
penginjil, gembala, dan guru, gereja Tuhan harus merasakan dampaknya. Jika seseorang tidak memiliki hati untuk berperan di dalam tubuh Kristus, ada orang yang datang ke gereja tapi cuek. Gua masuk gereja, gua langsung pulang. Mau nggak ada yang kenal gua, no problem. Saudara nggak punya beban menolong orang yang kesusahan. Anak-anak muda nggak punya beban waktu datang ke hari Minggu. Siapa yang dia bisa tolong? Ada oma-oma yang masuk ke gereja, oma-oma yang jalan ke gedung gereja. Oma-omanya udah jalannya pelan, tapi ada orang yang masuk aja nyelonong. You see, hati untuk melayani itu harus dikultivasi terlebih dahulu, saudara. Saya ingat waktu saya umur 13 tahun, 14 tahun, sebelum akhirnya saya bisa melayani di dalam kapasitas saya hari ini, saya memulai dengan apa yang saya bisa. Saya doakan oma-oma yang ada di gereja yang seringkali nggak ada yang ajak ngomong, saya yang ajak ngomong, saya gulung kabel. So, hati melayani itu harus terlebih dahulu di-develop di dalam kehidupan kita sebelum akhirnya Tuhan mempercayakan dengan kapasitas yang lebih lagi. Dikatakan ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. You see? Gak ada orang yang bisa berjalan di dalam jawatan dan karunia-Nya, tapi dia tidak terkoneksi dengan tubuh Kristus. Gak terkoneksi. Dan tubuh Kristus yang Tuhan maksud, saudara, banyak yang menjadi rangkupan atau cangkupan dari tubuh Kristus. Di dalam gereja lokalnya, di dalam komunitas orang-orang percaya, seperti komunitas Rivers of Life Apostolic Ministry, komunitas Jesus My King Fellowship, komunitas yang ada di gereja-gereja masing-masing saudara. Setiap jawatan diberikan Tuhan sebagai satu added value untuk tubuh Kristus. Dikatakan ayat ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Banyak orang hari-hari ini masih mempertanyakan, oh nggak ada pasar pelayanan Rasul dan Nabi itu udah berhenti di masa Paulus. Saya cuma mau ngacu di ayat yang ke-13, dikatakan sampai, katakan sama-sama sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa yang saya lihat kita belum nyampe di situ. Gereja Tuhan belum ada di dalam kepenuhan Kristus. Oleh sebab itu saya mau katakan di zaman ini tahun 2023 pelayanan 5 jawatan masih ada dan akan terus ada sampai yang menjadi kehendak Tuhan di ayat 13 itu tercapai. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang ke-14, saudara perhatikan, kenapa 5 jawatan diperlukan? Karena 5 jawatan orang-orang yang berfungsi, yang Tuhan kasih sebagai hadiah kepada tubuhnya, akan menjaga tubuh Kristus. Ini penting, saudara. The protection of the body of Christ. Dan yang berikutnya dikatakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Katakan kebenaran. Setiap jawatan yang ada harus fokus kepada kebenaran, bukan karunia-Nya. Seorang nabi dikenal bukan karena nubuatannya, bukan. Karena lifestyle, karena kehidupannya. Saudara, lebih dari pesan yang kau sampaikan dengan mulutmu, hidupmu harus jadi pesan tersebut. Amin. Dikatakan ayat yang 15, tetap berpegang kepada kebenaran. The word of God. Setiap 5 jawatan harus mahir, harus fasih di dalam kebenaran firman. Mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada pribadinya. Saudara, saya minta saudara catat statement ini. Ada perbedaan berkat dengan mujizat. Mujizat bisa terjadi sekali. Mujizat adalah Tuhan yang datang mengunjungi saudara. Tapi Alkitab berkata di dalam Mazmur 23 yang ke-6, kebajikan kemurahan belaka bukan hanya mengunjungi saudara, tapi mengikuti saudara. Kebajikan kemurahan mengejar saudara. Ada bedanya berkat dan juga mujizat. Jangan cuma maunya mujizat. Mujizat cuma visitasi. Tapi berkat mengejar, ngikut. Artinya apa? Berkat adalah porsi bagian orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan bisa lakukan mujizat dalam kehidupan seseorang meskipun orang itu nggak murid.
Meskipun orang itu nggak ngikut, dia lakukan mujizat, dia sembuhkan yang buta, dia bangkitkan yang mati, dia buat yang timpang berjalan, yang bisu melihat, yang kerasukan setan dilepaskan. Tapi orang-orang yang ngikut Tuhan bukan hanya mengalami mujizat sekali-kali, tapi mereka mengalami berkat Tuhan. Berkat makanya harus kita stop konotasikan hanya sekedar uang, materi. No, blessing adalah God with you. Apapun yang kau alami, dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai engkau. So, jadi orang-orang bukan hanya mengejar mujizat, tapi orang-orang yang dikejar oleh berkat. Oh, haleluya. Beda ya saudara, berkat dan mujizat. So, be a blessed generation. Kenapa saya mau katakan bahwa berkat itu mengikuti seluruh hidup saudara? Sebab kalau saudara nggak diberkati, engkau nggak bisa jadi berkat. Oh, saudara nggak bisa memberi apa yang nggak pernah terima. You cannot give what you never receive. Engkau nggak bisa beri apa yang engkau nggak pernah terima. That's why God wants to bless you. Jangan alergi dengan kata-kata blessing. Because blessing adalah porsi bagian orang-orang yang dikejar oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Nah, ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara penting melihat di sini ayat yang ke-16, di dalam fungsi jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, apa yang terjadi, saudara? Meskipun bagian tubuhnya berbeda-beda, tapi setiap orang akan diperlengkapi di dalam fungsi dan kadarnya. Saudara harus mengerti, contoh ya, satu hal yang Tuhan jelaskan. Nanti saya akan jelaskan buat saudara, ayat yang berikutnya. Tapi fondasi yang berikutnya, 1 Korintus 12, 27-31. Saya minta saudara lihat sama-sama, oke? 1 Korintus 12, ayat yang ke-27, sampai ayat yang ke-31. Saya minta saudara perhatikan nih, saya belum masuk ke inti dari apa yang saya mau sampaikan. Saya mau cuma kasih landasannya buat saudara. Oke? 1 Korintus 12, 27-31, Alkitab berkata, kamu semua, katakan sama-sama dengan saya, termasuk saya, oke, termasuk saudara, adalah tubuh Kristus, dan saudara adalah anggota. Masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Oh, catat. Bukan semua orang, beberapa orang. Efesus 4 berkata, Tuhan Yesus yang memberi. Oke. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Tuhan berkata, Allah telah menetapkan, appoint, ditunjuk. So kalau kita masih ngiri sama panggilan orang lain, coba saudara ngomong sama diri sendiri, oke, grow up. Kita kan grow up, saudara. Ya, jangan sampai saudara akhirnya seperti yang kita bahas nih. Ada bedanya cemburu dan iri hati. Oh, saya kayaknya belum bahas di Bible Study nih. Saya baru bahas hari-hari ini. Saudara, ini saya lagi renungkan dengan Tuhan tentang misteri He is a jealous God. Tuhan berkata di dalam kitab Keluaran, Dia adalah Allah yang cemburu. Cemburu dan iri hati itu berbeda loh, saudara. Cemburu itu sifatnya Tuhan. Iri hati sifatnya iblis. Allah cemburu untuk apa yang dia miliki. Dia cemburu buat saudara. Iblis cemburu, iri hati karena yang jadi fokusnya bukan untuk kepentingan orang lain, dirinya sendiri. Oke? Saudara harus tahu itu. Ya. Saudara dengar sesuatu, saudara lihat ada orang lain mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan bergerak secara luar biasa. Kalau saudara rindu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang itu, Tuhan juga lakukan dalam hidup saudara. Saudara menghargai apa yang Tuhan beri sama saudara. Dan saudara rindu supaya saudara juga menerima mujizat yang sama. Rasa cemburu itu cemburu yang positif. Tapi ada yang iri hati karena kenapa? Nggak seneng kalau orang itu lebih bagus. Nggak seneng kalau orang itu kayaknya lebih keren. Akhirnya seringkali iri hati adalah oke, kalau gua nggak bisa dapat apa yang lu punya, gua mau lu juga nggak punya supaya lu nggak seneng. Nah itu iri hati itu, saudara. Setan kayak begitu. Dia nggak bisa usik apa yang ada di dalam hati saudara. Dia nggak bisa usik benih dalam saudara. Nggak bisa. Makanya dia kasih alternatif karena dia mau. Gua nggak bisa dapat, lu juga jangan dapat. Iblis nggak punya power untuk mengusik apa yang Yesus miliki. Dia nggak bisa replikasi. Karena dia bukan Tuhan. Tapi dia rindu, iblis mau supaya apa yang menjadi porsi Yesus, which is saudara dan saya, dia nggak terima. Ya.
So perhatikan oleh saudara. Saudara mendengar, wah Tuhan lakukan mujizat lewat kehidupan orang ini, Tuhan lakukan lewat kehidupan orang itu. Itu membuat hati saudara bilang, Tuhan, aku juga rindu Tuhan lakukan hal yang sama. Praise God, nggak apa-apa. Tapi saudara tetap bisa memberkati orang yang lain yang terima lebih dari saudara. Kalau kita udah nggak seneng, orang lain lebih, kita nggak seneng apa yang orang lain punya, itu be careful. Udah bukan cemburu, itu udah iri hati. Bro. Ya, so be careful. Be careful. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-28, Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Beberapa orang, berarti nggak semua orang. Ya. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Di situ Paulus masuk ke pasal 13, dia ngomong tentang kasih. Paulus ngomong, apakah semuanya rasul? Apakah semuanya nabi? Apakah semuanya bisa ngajar? Semua bisa mengadakan mujizat? Kenapa dia kasih landasan kasih? Paulus mau ngomong, dia udah tahu nih. Di dalam cara Tuhan bekerja, sekarang dunia berkata, semuanya biar sama adil. Maunya semuanya sama rata. Betul nggak saudara? Enggak. Di dalam kerajaan nggak kayak begitu. Saudara dan saya harus bisa paham dan harus bisa menerima bahwa di dalam kerajaan surga ada perbedaan. Ada perbedaan fungsi, ada perbedaan karunia, ada pembedaan jawatan, ada perbedaan apa yang Tuhan percayakan. Tapi perbedaan-perbedaan tersebut tidak mengurangi nilai saudara dan saya. Jadi jangan kita campur aduk. Kalau kita nggak terima satu karunia, kita nggak terima satu jawatan, kita merasa bahwa kita kurang. Identitas saudara nggak ada hubungannya sama karuniamu. Identitas saudara nggak ada hubungannya sama jawatanmu. Identitas saudara dan saya aman oleh karena Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan dicampur aduk, saudara. Paulus sudah ngomong, nggak semuanya dikasih. Itu fakta. Tidak semuanya dikasih. Tapi jika ada seseorang berpikir bahwa nilainya ada di dalam karunia atau jawatannya, orang itu udah tersesat. Nah, kalau sampai ini mentalitasnya salah, makanya ada orang semakin diberi oleh Tuhan karunia, karakternya nggak pernah terbentuk, makin hari makin sombong, mau ngomongnya makin congkak, menghancurkan diri sendiri. Karena karunia dan jawatan tidak ditujukan Tuhan sebagai satu barometer untuk pertumbuhan rohani seseorang. Pertumbuhan kerohanian seseorang yang adalah nilai saudara dan saya itu dilihat dari kapasitas kasih. Oh haleluya. Katakan kapasitas kasih. Sebab kenapa kasih yang terbentuk di dalam saudara dan saya itu adalah hubungan yang saudara bangun antara saudara dan Tuhan. Sedangkan jawatan dan karunia adalah supaya saudara memberkati orang lain. Jadi sebetulnya yang terima benefit, yang sebetulnya menerima istilahnya berkat dari karunia-karunia dan jawatan tersebut, bukan orang yang beroperasi di dalam karunia atau jawatan tersebut, tapi orang-orang yang dilayani, yang mengerti katakan amin. Tapi saudara dan saya harus bertumbuh di dalam kasih. Kalau kita jaga bertumbuh di dalam kasih, dan di dalam kasih ada apa? Ada pengampunan, di dalam kasih ada kesabaran, di dalam kasih ada kerendahan hati. Saudara menjaga waktu engkau minta karunia itu, dan karena engkau minta Tuhan kasih karunia itu, saudara sanggup dan siap menampung karunia tersebut. Yang mengerti katakan amin. Oke, jadi saudara harus tahu nih landasannya. Oke, saudara catat. Apa sih tema yang saya pengen saudara tangkap di Bible Study ini? Pelayanan rasul dan nabi. Kita mau fokus di dua ini ya. Tapi saya kasih landasannya dulu nih. Jawatan karunia diperuntukkan untuk apa? Kenapa ada? Tujuannya apa? Jangan kita juga jadi bingung dan pusing. Yang menjadi kehidupan kekristenan kita, jangan dicampur aduk sama karunia dan jawatan yang adalah pemberian Allah. Oke. Tapi poin yang saya minta saudara catat malam hari ini, pelayanan rasul dan nabi. Oke.
Kegerakan karunia apostolik dan profetik, catat, selalu ditandai dengan tanda-tanda mujizat. Kenapa? Sebab pelayanan rasul dan nabi is a power ministry. Oke, catat itu baik-baik. Kenapa setiap orang percaya harus mengerti? Meskipun engkau mungkin nggak dipanggil di dalam jawatan rasul atau jawatan nabi, tapi karunianya Paulus bilang loh, kamu bisa terima. Saudara lihat di Efesus 4 itu jawatan, dia memberikan, itu ngomong personil. Tapi di ayat yang ke-31 1 Korintus 12, Paulus lagi ngomong tentang karunia. Kenapa saudara dan saya perlu karunia apostolik dan profetik? Kenapa pelayanan rasul dan nabi diperlukan? Sebab saudara dan saya harus tahu, kerajaan Allah adalah kerajaan supranatural. Jadi pesan Injil kerajaan harus menjadi pesan Injil yang disertai dengan tanda-tanda ajaib. Oke. Saudara harus terima itu. Kenapa pelayanan rasul dan nabi dibutuhkan? Karena saudara dan saya diperuntukkan untuk hidup di dalam sebuah kerajaan yang supranatural. Power ministry. Oke. Saudara bisa lihat di 1 Korintus 12 ayat yang ke-29. Paulus mengconnect ini dua nih. Adakah semuanya rasul? Adakah semuanya nabi? Adakah semua pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? So all the gifts atau pemberian Yesus, jawatan-jawatan, itu kenapa diperlukan? Karena itu melepaskan the supernatural aspect of the kingdom of God. Ya, kenapa saudara harus rindukan? Karena saudara rindu untuk mengalami di mana kuasa mujizat Tuhan bekerja lewat kehidupan saudara. Oke, sekarang kita masuk di dalam inti Bible study kita malam hari ini. Bisa buka sama-sama dengan saya Yohanes pasal yang ke-5. Oke, nah malam ini saya mau kita untuk anchor di Yohanes pasal yang ke-5. Saudara mungkin pernah baca tentang cerita Yesus menyembuhkan seseorang di kolam Bethesda. Ya, waktu saya lagi renungkan tentang cerita ini, waduh, mata saya terbuka dan saya melihat aspek dari topik kita tentang pelayanan rasul dan nabi itu ada di dalam cerita ini. Ya, ada di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ayat yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Oke, saya mau baca buat saudara perhatikan dulu ya. Yohanes pasal yang ke-5. Saudara jadi ngerti bahwa kenapa pelayanan rasul dan nabi diperlukan? Karena rasul dan nabi beroperasi di dalam dimensi supranatural. Saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan sebagai orang-orang yang bergerak di dalam dimensi supranatural. Amin. Ada tanda-tanda mujizat yang menyertai saudara. Apa yang kau lakukan penuh dengan power. Kalau Injil tidak disertai dengan kuasa, maka Injil kehilangan kekuatannya. Gospel releases the power of God. Ya, Yohanes 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Saudara, oke, ayat yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Saudara, yang pertama saya minta saudara dan saya mengerti bahwa sebelum kita ngomong ya, bagaimana karunia ini karunia Roh Kudus beroperasi, jawatan-jawatan ini mulai muncul. Mungkin ada di antara saudara yang bergabung di Bible Study ini, ada yang Tuhan tetapkan sebagai seorang rasul. Ada orang-orang yang Tuhan tetapkan sebagai seorang nabi. Nah, lewat Bible Study ini, yang menjadi keinginan hati saya dan pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries adalah untuk membantu saudara bisa mengidentifikasi apa sih yang Tuhan udah bisa kasih, apa yang Tuhan udah percayakan di dalam hidup saya. Apakah karunia-karunia ini ada? Dan saya rindu lewat Bible Study ini, saudara diperlengkapi supaya karunia-karunia dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara itu mulai muncul. Ya, tapi landasannya harus benar nih. Saya percaya di antara saudara ada yang Tuhan pakai sebagai seorang rasul. Ada yang akan Tuhan bangkitkan sebagai seorang nabi. Tapi kita harus ngerti dulu konteksnya di dalam tubuh Kristus gimana. Cara berfungsinya gimana. Dan bagaimana kita semua sebagai tubuh Kristus akan menerima manfaat dari pelayanan-pelayanan ini. Saudara, berapa banyak dari saudara yang pernah dengar bahwa Yerusalem bicara tentang keluarga kita. Yehuda bicara tentang orang-orang yang terdekat dengan kita.
Samaria bicara tentang ya ada orang-orang di komunitas kita. Sampai ke ujung bumi baru orang-orang yang kita nggak kenal. Saudara pasti pernah dengar itu kan? Ayo jadi berkat dulu di Yerusalem kita. Akhirnya orang merasa guilty karena pernyataan itu. Kalau kamu belum bisa jadi berkat untuk Yerusalem, udah deh jangan mikirin Yehuda kamu, jangan mikirin Samaria kamu. Waktu saya renungin firman Tuhan ya, waktu saya renungkan perkataan itu, Yerusalem keluargamu, Yehuda adalah orang-orang sekitarmu. Misalnya gini kan, banyak orang bilang, kalau lu nggak bisa jadi berkat buat keluarga lu, kalau lu nggak bisa jadi berkat untuk orang-orang di dalam lu, nggak usah lu keluar. Saya kurang setuju saudara dengan pernyataan itu. Kalau saudara bilang bahwa Yerusalem keluargamu, Yehuda, orang-orang yang ada di lingkunganmu, Samaria makin jauh, ujung bumi makin jauh. Saudara, Tuhan Yesus waktu dia melayani di bumi, paling ditolak di mana? Dia bukan ditolak di luar loh, saudara. Ditolak sama keluarganya sendiri. Lah kalau gitu Yesus ditolak sama Yerusalemnya dong, gagal dong. Berapa banyak orang nggak mau melayani kan ada yang bilang kayak begitu. Ngapain lu melayani Yehuda lu? Lu aja Yerusalemnya nggak bener. Yesus gimana? Ayo, berani ngomong, wah Yesus, keluarga lu aja nggak suka. Nazaret aja nolak lu. Berarti gagal dong pelayanan Yesus. Saya nggak setuju, saudara. Dan nggak ada landasan firmannya. Yerusalem berarti itu keluargamu. Yehuda berarti komunitas gerejamu. Samaria berarti tetangga-tetanggamu. Terus ujung bumi baru orang-orang nggak kenal Tuhan. Terus banyak orang salah mempersalah gunakan perkataan itu berkata, udah lu nggak usah nginjil deh. Nggak usah lu melayani orang lain deh. Keluarga lu nggak bener. Itu akhirnya jadi senjata untuk kondem seseorang dari setan. Betul kan? Nah itu ada yang tulis. Betul. Ada yang trauma akhirnya. Kenapa? Terkondem terus. Yerusalem gua nggak bener. Yerusalem gua nggak bener. Saudara tahu, untuk bisa jadi berkat di keluargamu itu paling susah. Kenapa? Karena keluarga saudara yang paling kenal saudara. Saya mau kasih tahu, lebih gampang sama orang yang nggak kenal sama saudara. Halo. Makanya seringkali Tuhan kirim orang lain untuk melayani keluarga saudara. Dan itu nggak salah, saudara. Kenapa? Karena engkau hidup dengan keluargamu. Keluargamu kenal engkau luar dan dalam. Buat keluargamu, kamu bukan penginjil. Buat keluargamu itu kamu bapak, ibu, orang tua, anak. Yang ada cekcok, ada berantemnya, yang ada salah pahamnya. Saudara bukan gembala di keluargamu. Engkau bukan guru di keluargamu. Bukan. Engkau bapak di keluargamu. Dinamikanya berbeda. Relational, saudara. Ya, makanya ada seringkali Tuhan pakai orang lain untuk melawat keluarga saudara. Nggak salah. Dan saudara dipakai juga oleh Tuhan untuk melawat keluarga orang lain. Tapi bukan berarti saudara dan saya menelantarkan keluarga kita. Bukan. Itu covenant relationship. Saudara paham akan hal ini ya? Saudara lihat Yesus melayani orang-orang lain. Saudara nggak pernah baca di Alkitab bagaimana Yesus melayani saudaranya sendiri. Nazaret tolak dia. Lalu saudara mau bilang apa? Oh nggak becus lu sama Yerusalem lu Yesus. Nggak bisa kan? Jadi saya waktu melihat statement itu Yerusalem berarti keluarga. Itu bukan biblical loh itu saudara. Banyak orang terdakwa akhirnya gara-gara statement itu. Tapi yang saya mau maksudkan malam hari ini, saudara catat ya. Apa yang dimaksud di Yerusalem? Kenapa ada Yerusalem? Saudara harus berfungsi, catat nih. Saudara harus berfungsi di mana saudara tahu di mana Tuhan panggil saudara di area tersebut. Yerusalem bicara tentang apa? Yerusalem bicara tentang misi di mana Tuhan tempatkan saudara. It's your mission field. Amen. Di Yerusalem. Setiap keputusan surga lewat Yesus itu terlaksana di Yerusalem. Di Yerusalem. Yesus disalibkan di Yerusalem. Yerusalem ngomong tentang apa? Yerusalem bicara, kalau saudara mau berfungsi, saudara harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup. You need to know where God has called you. Engkau dipanggil di mana? Tujuanmu apa? Passionmu itu di mana? Saudara harus tangkap itu.
Setiap orang yang beroperasi di dalam jawatan Tuhan akan diutus oleh Tuhan di dalam satu kondisi atau keadaan. Nah, you have to recognize Yerusalemmu di mana. So it's not necessarily your family. Jangan dicampur aduk. Oke? Jangan dicampur. Keluargamu itu adalah covenantmu. Suami dan istri, anak-anakmu. Saudara nggak milih. You have to care for your family. Tapi Yerusalem yang saya maksud di sini, waktu sesudah ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Saudara harus tahu di mana Tuhan memanggil engkau. Where is your mission field? You need to know that. Ya. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Oke, sebelum itu saudara. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus orang Nazaret. Bethlehem dan Nazaret bukan di Yerusalem. Tapi Yesus menuju Yerusalem karena Yerusalem adalah kehendak Bapa. Oke. Now, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Garis bawahi, pintu gerbang domba. Saudara tangkap dulu, apapun jawatanmu, apapun panggilanmu, apapun karuniamu, misi saudara yang pertama dan terutama satu, mimpin orang untuk mengenal anak domba Allah. Keselamatan diberitakan. Nah, kalau ada orang percaya yang nggak mau nginjil, yang nggak mau ngomong kabar baik, yang nggak mau ngomong bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, nggak ada gunanya terima karunia jawatan apapun, nggak ada gunanya. Karena saudara kehilangan misi utama. Jadi Yerusalem ngomong tentang yang menjadi panggilan Tuhan ya. Apapun panggilanmu, jangan lupa. Panggilan setiap orang percaya sesuai Matius 22, 37, 38, 39. Saudara harus mengasihi Tuhan yang segenap hati, jiwa, pikiran, akal, budi, kekuatanmu. Matius 28, 19-20. Engkau harus memberitakan berita keselamatan. Ngajarin apa yang Tuhan ajarin sama saudara. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan saudara memimpin mereka untuk menjadi murid Kristus. Setiap jawatan, rasul, nabi, gembala, penginjil, guru, apapun karunia saudara, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Oke, now di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda di bahasa Ibraninya artinya adalah rumah belas kasihan, house of mercy. Landasan yang berikutnya yang saya mau kasih sama saudara, setiap jawatan, apalagi pelayanan rasul dan nabi, harus selalu didorong oleh belas kasihan. Kenapa ini penting? Sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku saya rasul, saya nabi, karunia apa, bukannya mau melayani, tapi attitude-nya dilayani. Nggak punya beban, merasa dia yang paling top, paling bisa. No, orang yang dipanggil Tuhan akan selalu hatinya itu bergolak dengan apa? Compassion, mercy. Saudara punya belas kasihan nggak untuk orang lain? Berbelas kasihan, itu arti nama Bethesda. Nah, perhatikan saudara, kenapa Alkitab mencatat di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan Tuhan sampaikan salah satu pewahyuan yang saya terima, 5 serambi ini bicara tentang 5 jawatan. Setiap jawatan yang Tuhan beri, itu diberi oleh Tuhan supaya belas kasihan kerajaannya bisa dirasakan oleh dunia yang gelap ini. 5 jawatan diberikan oleh Tuhan supaya gereja Tuhan semakin efektif memimpin orang kepada pintu gerbang surga. Apa itu pintu gerbang surga? Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi lepas pribadi. Kenapa 5 jawatan diberi? Supaya saudara bisa efektif berhasil masuk di dalam panggilan ilahi saudara. Haleluya. Dikatakan di ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Oh, bukan sedikit. Banyak, besar saudara. Kapasitasnya besar. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta,
orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saudara perhatikan bahwa ada waktunya Tuhan mengutus saudara dan saya di dalam pelayanan kita sebagai tubuh Kristus menjangkau banyak orang. Saudara punya hati untuk menjangkau banyak orang. Saudara punya hati untuk dipakai Tuhan di dalam kapasitas yang besar. That's good. Tapi meskipun banyak orang-orang yang sakit, banyak orang membutuhkan di Serambi yang ada di dekat kolam Bethesda. Tapi di dalam Yohanes pasal yang kelima, Tuhan hanya menghampiri berapa orang? 1. Saudara mau dipakai Tuhan untuk orang-orang banyak, praise the Lord. Tapi jangan pernah abaikan yang 1. Ini prinsip Yesus nih. Kamu setia sama 1 orang, aku kasih kamu kapasitas 10 orang. Kamu bisa dipercaya 10 orang, gua kasih lu kapasitas 100 orang. Kamu dikasih kapasitas 100 orang, kamu dipercaya 1000 orang. Banyak orang yang sakit, tapi Yesus memperhatikan yang 1. Itu luar biasa, saudara. Nah, saudara perhatikan, bahasa Inggrisnya orang-orang yang buta, orang-orang timpang, orang-orang yang lumpuh, itu satu bahasa yang dipakai di bahasa Inggrisnya adalah invalid. Artinya apa sih? 5 jawatan diutus oleh Tuhan kepada gerejanya untuk menolong orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh. Artinya apa? Orang-orang yang tidak berfungsi, orang-orang yang kehilangan arah, orang-orang yang nggak tahu panggilannya apa. 5 jawatan diberikan oleh Tuhan, rasul dan nabi diberikan oleh Tuhan, supaya gereja Tuhan, setiap orang percaya berfungsi di dalam kapasitasnya sesuai apa yang Tuhan beri. Banyak orang ke gereja, banyak orang hadir di ibadah, tapi buta, nggak bisa ngelihat matanya. Nggak bisa lihat rencana Tuhan, nggak bisa ngelihat panggilan Tuhan, lumpuh, nggak bisa jalan. Timpang, jalannya terseok-seok, identitasnya kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang bangkit, kadang-kadang turun, kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang merasa dia nggak layak. Tuhan kirim 5 jawatan supaya saudara bertumbuh, gereja Tuhan menjadi dewasa. Yang mengerti katakan amin, saudara. Watch, ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara harus lihat, yang mengerjakan adalah malaikat. Artinya apa? Di dalam pelayanan 5 jawatan tidak bisa berfungsi kalau tidak ada intervensi supranatural. Kenapa pelayanan rasul dan nabi penting? Karena saudara dan saya harus bergerak di dalam dimensi supranatural. Amin. Nah, ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, oh garis bawahi, Yesus tahu. Itu dia menuju orang yang tepat. Nggak pernah ketemu sama orang ini, tapi Yesus bisa tahu orang itu udah lama ada di situ. Saudara lihat karunia Roh Kudus sedang beroperasi di dalam Yesus. Ya, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, garis bawahi, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus tahu satu orang ini yang dia kejar. Yesus tahu keadaannya. Yesus tahu dia udah lama di situ dan dia sakit. Tapi Yesus tetap nanya loh, maukah kamu sembuh? Waktu saya ngelihat Yesus nanya ya, saya bilang, Tuhan, kan ya udah pastilah orang itu udah mau sembuh. Kenapa perlu ditanya orang itu sembuh? Saudara harus catat ini. Pelayanan rasul dan nabi, penginjil, gembala, dan guru, pelayanan apapun tidak bisa menggantikan iman percaya seseorang. Banyak orang ngikut satu hamba Tuhan, ikutnya buta. Yalah, dia ngomong apa, pokoknya gue percaya. Nggak bisa loh. 5 jawatan tidak memimpin saudara kepada orang personil tersebut. 5 jawatan membawa saudara mengambil keputusan iman oleh karena engkau percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang, jangan sampai orang-orang yang notabene pemimpin, membuat gereja Tuhan malah buta, nggak bisa bikin keputusan, karena semuanya diatur.
Yesus tetap tanya sama orang ini, kamu mau sembuh atau enggak? Waktu orang ini bilang, lah Tuhan, dia itu bukan masalah mau sembuh atau enggak, orang ini mau sembuh. Tapi saudara lihat iman orang ini. Dia tahu kalau dia masuk di kolam itu, dia pasti sembuh. Jadi dia orang percaya, dia percaya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup intervensi. Imannya ada di situ. Tuhan tertarik kepada orang ini, karena Tuhan tahu orang ini punya iman bahwa dia sembuh, tapi dia nggak sanggup. Saudara tahu, di tengah-tengah ketidaksanggupanmu, di tengah-tengah keterbatasanmu, Tuhan intervensi di situ. Amin. 5 jawatan diperuntukkan Tuhan untuk menolong saudara mengambil keputusan-keputusan iman, bukan memaksa saudara. Saudara ingat ya, engkau harus tunduk sama gembalamu, tapi bukan berarti gembala itu controlling. Kalau udah controlling, itu bukan pengembalaan Yesus. Tuhan tidak pernah controlling. Nggak pernah Tuhan bilang, kalau lu keluar dari 12 nih ya, sesat kamu. Kalau lu keluar dari grupku, berarti kamu salah. Kalau kamu keluar dari grupku, berarti kamu udah nggak layak. Tuhan nggak ngomong kayak begitu loh. Dia Tuhan segala Tuhan, pemilik saudara dan saya, tapi dia nggak pernah paksa saudara dan saya. Ikut atau mati loh. Dia nggak kayak begitu. Tapi sayang sekali banyak gembala-gembala kayak begitu. Kalau kamu nggak sama saya, wah kamu cilaka lah. Kalau kamu nggak sama gereja ini, wah kamu cilaka lah. Hati-hati saudara. Tuhan nggak controlling. Dia kasih the option ke orang ini. Kamu mau sembuh? Tuhan tahu imannya. Iman orang ini. 5 jawatan mendewasakan iman seorang percaya. Bukan malah bikin orang itu tergantung sama manusia. Saudara nangkap ya? Nah, berikutnya. Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Oh, 3 hal. Tolong dicatat, saudara. Yang pertama, bangun. Kedua, angkat tilammu. Yang ketiga, berjalan. Pelayanan Rasul dan Nabi melakukan 3 hal ini. 1, membangun. Pelayanan Rasul dan Nabi dibutuhkan untuk membangun kemampuan saudara dan saya sebagai orang percaya untuk mengambil keputusan. Yang nomor 2, pelayanan Rasul dan Nabi diperlukan kenapa? Untuk bisa mengangkat setiap konsep paradigma yang lama dan supaya saudara dan saya terus diperbaharui dengan apa yang Tuhan sedang lakukan sekarang. Setiap pelayanan Rasul dan Nabi membawa pesan Tuhan dan kegerakan Tuhan pada zaman saudara dan saya. Cara Tuhan bergerak di tahun ini berbeda sama 10 tahun yang lalu. Cara Tuhan bergerak di zaman ini beda sama 30 tahun yang lalu. Prinsip-prinsip kebenaran sama, tapi caranya berbeda. Rasul dan Nabi membawa saudara dan saya untuk dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Kenapa itu dibutuhkan? Ya. Banyak orang yang suka, mohon maaf nih, saya ngomongnya agak berani nih. Banyak orang yang udah ikut tradisi, satu tradisi, denominasi. Mereka seneng. Dulu nggak kayak begitu, pokoknya kayak begitu. Akhirnya kehilangan momentum, loh, saudara. Kehilangan movement. Karena kenapa? Stuck pada satu masa. Padahal, saudara tahu banyak denominasi-denominasi ya, contoh ya. Waktu Martin Luther membawa reformasi berapa ratus tahun yang lalu. Buat zamannya, Martin Luther itu seperti nabi yang membawa perubahan drastis di tengah-tengah sebuah tradisi. Kalau saudara dan saya nggak ngikutin pergerakan Roh Kudus terus, pergerakan Roh Kudus yang lama sudah menjadi monumen, bukan momentum. Makanya di setiap generasi akan ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang menerobos ke depan. Wah, rasul-rasul dan nabi-nabi itu membawa masa depan ke masa sekarang. Halo. Pada zamannya dulu, hari ini nih, banyak denominasi yang udah lama. Udah lama denominasinya. Pada zamannya ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Untuk kegerakan itu yang membawa perubahan. Berangsur-angsurnya waktu kalau kita stuck
Di masa yang lampau, waktu Tuhan bawa satu kegerakan yang baru, kita kehilangan momentum. Karena kenapa? Kita nggak terbiasa. Oke? Jadi membangun, angkat tilam, berjalan. Pelayanan Rasul dan Nabi memberikan arah kepada kegerakan gereja Tuhan ke depan. Catat itu, saudara. Ada 3 pelayanan. Membangun, merombak, dan mengarahkan. That's why you need the apostolic and the prophetic dimension. Now, dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, jawabnya gimana? Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara tahu, gara-gara mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sama satu orang ini, Yesus dikejar-kejar mau dibunuh. Apa sih yang saya mau sampaikan? Pelayanan apostolik dan profetik. Waktu saudara bergerak di dalam alam supranatural, saudara akan dipersekusi. Catat itu. Siap nggak untuk saudara dipersekusi? Jangan pikir loh, wah keren ya, wah bergerak di dimensi profetik keren, bergerak di dimensi apostolik, mengadakan mujizat keren. Enggak loh. Kalau saudara bergerak di supranatural, itu kontroversial. Karena dunia ini menolak the power of the kingdom of God. Nah saudara lihat ya, orang-orang Yahudi waktu itu, problemnya kenapa? Di hari Sabat, orang ini ngangkat tilam. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus ngomong sama orang itu? By the way ya, apa sih tilam? Saya tuh pelajari tilam. Orang yang disembuhkan tuh orang miskin. Orang yang disembuhkan tuh nggak punya banyak. Jadi tempat berbaringnya itu bukan ranjang loh saudara. Mungkin kalau di zaman modern sekarang cuma triplek atau nggak kardus. Ya, bukan ranjang. Jadi bukan ranjang mewah, makanya diangkat-angkat karena nggak mau rugi. Bukan. Dia orang miskin, orang sakit, nggak punya banyak. Kenapa Yesus katakan bangun, angkat tilammu, berjalan? Yesus bisa ngomong gini loh. Bangun, berjalanlah. Bisa nggak? Coba saudara cerna. Bisa nggak? Orang Yahudi waktu itu punya problem karena orang ini angkat tilam di hari Sabat. Yang jadi masalah kan ngangkat tilam kan? Karena orang Yahudi percaya hari Sabat lu nggak bisa bikin apa-apa. Betul? Bisa nggak Yesus ngomong gini sama orang itu? Bangun, berjalanlah. Bisa loh. Kenapa disuruh angkat tilam? Gara-gara orang ini angkat tilam, masalah. Saudara lihat, banyak orang nih nggak mau angkat tilam. Yang tadi saya maksudkan. Banyak orang tidak mau mengalami transformasi. Saudara terima mujizat gampang. Tadinya nggak bisa jalan, tiba-tiba jalan gampang. Tapi yang ditarget oleh Tuhan bukan cuma mujizat yang kau alami. Tapi perubahan konsep. Supaya saudara dan saya diperbaharui untuk kegerakan Tuhan yang baru. Rasul dan Nabi ahli membawa perubahan cara berpikir. Ini banyak orang nggak mau nih. Banyak orang kalau udah perubahan pikiran, gara-gara ngomongin perubahan konsep, orang nggak setuju. Wah, sesat nih, wah. Gara-gara Tuhan suruh angkat tilam, masalah. Pelayanan Rasul dan Nabi itu melakukan apa yang nggak disukai oleh orang. Membawa saudara dan saya keluar dari satu pola kepada satu pola yang baru. Nabi-nabi di perjanjian lama, waduh, hidupnya saudara perhatikan Yesaya, Yeremia, nggak ada yang enak loh. Saudara masuk ke perjanjian baru, rasul-rasul, Barnabas, Paulus, Timotius, Silas, mateng loh. Digebukin, dipenjara, hampir mati. Pelayanan rasul dan nabi, pelayanan apostolik dan profetik membuat saudara dan saya rela untuk kehilangan semuanya demi Kristus. Sekali lagi ya saudara, pelayanan Rasul dan Nabi bukan karunia yang menjadi emphasis-nya. Tapi menjadi serupa dengan Kristus, itu emphasis. Lanjut nih. Orang ini sembuh. Ngomong sama orang-orang Yahudi. Oh, tadi tuh ada orang yang suruh. Masalahnya orang ini lupa. Nggak tahu namanya Yesus. Jadi waktu ditanya sama orang-orang, siapa yang suruh kamu? Oh,
tadi tuh ada orang tuh nyuruh. Bukan gua. Ada orang yang nyuruh. Orang ini kebetulan nggak inget namanya Yesus atau nggak tahu namanya Yesus. Saudara lihat ya. Waktu itu mereka nggak tahu itu Yesus kan. Udah aman belum Yesus? Udah aman kan? Yesus bisa aja. Oh, udah selesai. Mereka nggak perlu tahu itu gua. Nggak pada cari masalah. Ngilang aja. Itu bukan yang Yesus lakukan. Saudara lihat ya. Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara catat nih. Ini prinsip satu baik. Orang-orang yang mau bergerak di dalam dimensi apostolik dan profetik harus rela. Kalau saudara berfungsi dan melakukan suatu perkara yang besar buat Tuhan, kreditnya bukan untuk saudara. Saudara harus siap untuk tidak dikenal. Orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai rasul dan nabi di zaman modern ini maunya semakin terkenal. Tapi Yesus tahu kapan dia harus ngilang, kapan dia nggak perlu untuk disanjung-sanjung sama orang. Seringkali banyak orang masuk di dalam jerumus perangkap setan karena saudara dan saya mau untuk dilihat orang. Saudara harus tahu, engkau dilihat orang itu ada dua kubu. Ada yang muji, ada yang senang, ada yang benci, ada yang dengki, ada yang iri juga. Nah. Yesus ngilang. Orang ini nggak tahu namanya Yesus, Yesus ngilang karena dikerumunin banyak orang. Yesus nggak cari popularitas. Dia nggak peduli orang kenal dia atau enggak. Shoot, dia ngilang. Lah, kan Yesus bisa aja nih ya. Kalau pemikirannya Yesus, untung nggak tahu dia nama gua. Ngilang aja gua. Betul ya? Kan aman nih. Yesus nggak cari popularitas. Tapi saudara lihat ayat yang berikutnya. Oke? Ayat 14. Kemudian Yesus ketemu dengan dia dalam bait Allah. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Itu saya baca ayat ini, Tuhan. Kan udah bagus. Dia nggak kenal. Itu Yesus. Kan aman dong. Kenapa mesti muncul lagi sama orang ini? Haleluya. Yesus ketemu sama orang ini di mana? Di bait Allah. Saudara baca di Efesus 4 tadi, bahwa saudara dan saya dibangun untuk menjadi rumah kudus Tuhan. Pelayanan rasul dan nabi membuat orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan menjadi bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara nangkep ya saudara ya? Waktu Yesus masuk, ketemu lagi sama orang ini. Yesus ngomong, lihat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara bisa terima mujizat. Saudara bisa disembuhkan. Saudara bisa dilawat Tuhan. Tapi belum tentu hidupmu berubah. Rasul dan Nabi merindukan melihat perubahan terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang ditarget sama Yesus ternyata bukan kesembuhan orang ini saja. Tapi yang ditarget oleh Yesus adalah orang ini mengalami perubahan. Karena Yesus ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Pelayanan Rasul dan Nabi dibutuhkan kenapa? Karena Rasul dan Nabi gak puas orang cuma terima Yesus. Tapi Rasul dan Nabi membawa seseorang menjadi bagian dari pembangunan tubuh Kristus. Dan orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami hidup yang diubahkan. Tapi gara-gara Yesus masuk ke bait suci, orang itu keluar ayat 15. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Lu lihat saudara. Semakin saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus terima resikonya. Karena Yesus ketemu lagi sama orang ini di bait suci, orang ini berkoar-koar. Saudara lihat ya. Kalau saudara mau lihat si orang yang disembuhkan ini, menurut saya ya, saya baca firman Tuhan ini, orang ini hatinya nggak 100% murni mengasihi Yesus. Orang ini kan dihampiri sama orang-orang Yahudi. Siapa sih yang suruh lu? Lah, orang ini tahu dong, berarti orang-orang Yahudi mau beritikat buruk terhadap orang yang nyuruh dia ngangkat tilam. Betul kan? The moment dia ketemu sama Yesus, dan Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi.
supaya hal-hal yang lebih buruk nggak terjadi dalam hidupmu, orang ini malah keluar nyari orang-orang Yahudi itu. Ketemu gua, ketemu tuh Yesus tuh, yang lu cari Yesus. Saudara tahu, gara-gara orang ini Yesus dikecam dan mau dibunuh. Apakah Yesus menjadi menyesal karena dia menyembuhkan dan menghampiri orang ini? Enggak, karena dia tahu itu kehendak Bapa. Saudara, orang-orang yang mau bergerak di dalam pelayanan Rasul dan Nabi harus siap. Orang yang saudara layani bahkan akan gigit saudara dari belakang. Oh, haleluya. Amin. Ada konsekuensi. Ada korban. Waktu engkau mau sungguh-sungguh layani Tuhan, ada korbannya. Dan jangan engkau jadi kecil hati. Kok aku udah mau lakukan yang terbaik untuk orang ini, kok malah gue digigit. Itu adalah bagian dari salib yang engkau harus pikul. Nah, kalau saudara baca ayat ini ya, mengadakan mujizat keren nggak? Keren, tapi siap. Gara-gara satu mujizat yang kau lakukan, engkau dikecam sama satu kota. Saudara pikir, wah bernubuat, aku mau Tuhan. Siap nggak? Kalau gara-gara nubuatanmu, bukan malah engkau disenangi orang, kau dibenci orang. Apa sih pelayanan Rasul dan Nabi? Pelayanan mikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Itu pelayanan Rasul dan Nabi. Amin. Saya mau tutup nih. Ayat yang ke-17, saudara lihat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yang iblis paling benci, waktu gerejanya menjadi serupa dengan Kristus. Yang iblis paling benci, waktu gereja Tuhan menjadi serupa dengan Yesus dan berjalan di dalam kepenuhan Allah. Iblis akan jegal, iblis akan serang, supaya gereja Tuhan bayi terus. Iblis nggak punya problem, saudara, dan saya ke gereja tiap hari Minggu. Karena ke gereja tidak menjamin suatu apapun. Tapi waktu saudara dan saya ngerti, oh ini panggilan saya. Oh ternyata ini disediakan Tuhan buat saya. Oh ternyata saya diberikan kuasa. Oh ternyata saya diberikan otoritas. Oh ternyata waktu saya terikat di surga. Waktu saya lepaskan terlepas. Waktu saudara tahu itu, iblis akan serang saudara. Kok bisa mati kamu. Supaya saudara dan saya nggak berfungsi sebagai gereja. So pelayanan Rasul dan Nabi adalah pelayanan untuk saudara dan saya, gereja Tuhan dibawa kepada dimensi yang lebih tinggi lagi. Dan pelayanan ini diperlukan di dalam tubuh Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir yang saya mau kasih sama saudara, seperti ayat 17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pelayanan Rasul dan pelayanan Nabi adalah pelayanan kerja keras. Katakan sama-sama dengan saya, kerja keras. Haleluya. Karunia itu akan di-develop kalau engkau kerja keras. Gimana kerja kerasnya? Lebih banyak cari Tuhan. Your own personal prayer life. Bagaimana engkau melayani jiwa. Engkau cari jiwa. Engkau nginjil. Dan engkau melakukan tepat seperti yang Tuhan rindukan untuk saudara lakukan. Hari ini saya berdoa sudah diberkati dari Yohanes pasal yang kelima. Saya nggak pernah sangka-sangka Tuhan bisa singkapkan tentang 5 jawatan dari kejadian di kolam Bethesda. Tapi di situ Tuhan mau kita lihat, saudara, apa sih pelayanan ini? Tujuan pelayanan ini itu apa? Pelayanan Rasul dan Nabi membawa orang untuk mengerti identitasnya di dalam Kristus Yesus. Engkau perlu dimensi apostolik dan engkau perlu dimensi profetik. Dari mana Yesus bisa tahu bahwa orang itu sudah ada di situ lama? Dari mana Yesus bisa tahu orang itu ada di bait suci? Karena karunia. Karunia yang beroperasi. Jadi karunia apostolik dan profetik itu sangat amat dibutuhkan. Karunia apostolik dan profetik bicara tentang the supernatural power of God. Kuasa supranatural. Saudara dan saya harus menjadi gereja yang supranatural. Katakan sama-sama dengan saya, gereja yang supranatural. Hidupmu setiap hari harus supranatural. Waktu engkau tahu kehendak Tuhan itu supranatural.
Waktu engkau dengar suara Tuhan, itu supranatural. Waktu engkau lihat malaikat bekerja di sekitarmu, melayani Tuhan bersama-sama dengan engkau, itu supranatural. Saya berdoa lewat Bible study yang ada di Rivers of Life Apostolic, di dalam setiap apa yang kita adakan, itu mengimpartasi untuk saudara dan saya menjadi gereja yang supranatural. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara, the next Bible study yang kita adakan, kita akan ngomong tentang penginjilan yang prophetic evangelism. Itu the next subject ya, Bible study yang ke-6 kita akan belajar tentang prophetic evangelism. Bagaimana saudara bisa mulai menginjil tapi dengan dimensi prophetic. Saudara tahu, lewat mimpi seseorang bisa terima Yesus. Nah, kalau ada coba, ada nggak di ruangan ini, di Zoom malam hari ini, engkau terima Yesus karena mimpi atau karena perjumpaan supranatural? Saudara harus tahu loh, nggak semua orang terima Yesus karena diinjili, terus ayo ikuti doa saya, nggak semua kayak begitu loh, saudara. Ada yang berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi. Ada yang dikasih tunjuk keadaan akhir zaman. Istri dari Dr. Stephen Francis, beliau adalah orang Hindu. Bagaimana dia bisa terima Tuhan? Dia dapat mimpi di mana ada air bah yang datang di Singapura, tempat mereka tinggal waktu itu. Dia lihat dia udah mau tenggelam. Di mimpi itu dia berlutut, ada yang berkata, berlutut, sebut nama Yesus. Waktu dia arahkan tangannya, dia sebut nama Yesus. Di mimpi itu dia lihat air bahnya surut. Waktu dia bangun dari mimpi itu, dia terima Yesus. Lah saudara bisa bilang gimana? Lah, tapi kan dia belum doa, Tuhan, aku menerima engkau hari ini. Itu berarti belum lahir baru. Saudara tahu dari mana? Tuhan akan lakukan banyak perkara yang ajaib untuk dunia ini bisa kenal bahwa dia adalah Yesus. Dan Tuhan bisa lakukan lewat mimpi, lewat penglihatan. Saudara, baru ada satu kesaksian. Seorang yang juga Hindu, bulan November yang lalu saya berjumpa dengan orang ini di Singapura. Saya juga baru dengar kesaksiannya waktu dia kesaksian live di gereja minggu yang lalu. Saya nggak pernah ketemu sama wanita ini, nggak pernah, saudara. Ternyata orang ini belum pernah lahir baru, nggak pernah ke gereja, belum pernah ke gereja. Waktu saya lagi melayani di Jesus My King Church di Singapura, orang ini datang pertama kali ke gereja. Setelah ibadah, saya doain orang satu-satu. Saya sampaikan pesan Tuhan. Orang ini maju. Saya sampaikan pesan Tuhan untuk orang ini. Dia nangis-nangis, dia baru kesaksian. Dia baru terima Yesus, baru dibaptis. Dan dia katakan, waktu saya ketemu sama orang ini yang namanya Michael, Pastor Michael, nggak pernah kenal saya nggak pernah kenal dia. Dia bisa kasih tahu tentang hidup saya selama 5 tahun ke belakang. Dan hari itu, waktu saya tahu bahwa Tuhan tahu saya, dia tahu saya waktu saya sendirian, waktu saya nggak kenal Yesus, dia tahu tentang hidup saya memberi diri untuk terima Yesus. Setiap karunia harus bawa jiwa kepada Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, setiap karunia harus membawa jiwa kepada Yesus. Amin. Saya berdoa karunia-karunia tersebut saudara akan terima. Engkau akan alami. Dan di akhir zaman ini, saudara, kenapa saudara dan saya bergerak di dalam dimensi apostolik dan profetik? Sebab dunia sedang menanti jamahan kuasa Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan sedang bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Dan saya rindu bahwa hal-hal yang terjadi, yang saya alami, saudara pun juga alami. Teman-teman semua akan alami. Tuhan akan pakai engkau sebagai duta besar kerajaan surga. Amin. Tapi ingat dulu saudara, untuk Tuhan kasih karunia itu gampang. Itu adalah pemberian. Dia mau kasih hadiah itu. Tapi untuk mengkultivasi hati yang rela, Tuhan, resikonya apapun, aku mau terima. Semakin engkau rindu dipakai Tuhan, ada resikonya. Nggak semua orang akan suka sama saudara. Saya mau jujur ya sama keluarga yang ada di Bible Study. Buat saya ini seperti keluarga. Saya lihat wajah-wajah yang hampir setiap 2 minggu pasti ada. Mungkin ada orang, the moment kita tulis, kita akan diskusi pelayanan Rasul dan Nabi, langsung dicap sesat. Pasti ada. The moment kita mau ngomong tentang generasi profetik, langsung dicap sesat. Pasti ada. Ada orang yang bilang begini, pastor ngomongnya subjeknya yang lebih santai deh. Pasti lebih banyak yang ikut. Tapi kalau kita lakukan itu, kita keluar dari kehendak Allah. Saudara harus tahu, what is God's call in your life? Yesus ngomong, karena Bapakku masih kerja, aku masih kerja.
Yang penting adalah lakukan apa yang kau lihat Tuhan sedang kerja. Jangan lakukan sesuatu yang Tuhan sedang tidak kerjakan. Lakukan sesuatu yang Tuhan sedang kerja. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya berdoa pada malam hari ini kau diberkati di dalam Bible study kita yang kelima dengan topik pelayanan Rasul dan Nabi. Nanti di minggu-minggu yang kedepannya subjeknya akan ada di sekitar apostolik dan profetik. Karena itu panggilan dari pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries. Yang berikutnya kita akan bahas tentang prophetic evangelism. Oke saudara, nah sebelum saya tutup, kita mau doa sama-sama. Saya mau berdoa supaya Tuhan memberikan impartasi setiap kali saudara ikut Bible study. Saya berdoa gairah untuk saudara membaca dan mempelajari firman itu semakin antusias. Ya, saudara semakin rindu untuk baca firman. Saudara akan dibuat kagum. Engkau akan baca pasal-pasal yang kau pikir, wah, aku udah pernah baca. Tapi ada satu dimensi karena suara kebenarannya. Ingat firman, saudara. Buku panduannya ada di sini. Pelayanan apostolik dan profetik memberikan satu penjelasan yang fresh. Katakan fresh. Karena pewahyuan. Ingat ya, pelayanan apostolik dan profetik itu berdasarkan pewahyuan. Ketergantungan dengan Tuhan sangat loh. The moment pewahyuan dari Tuhan berhenti, pelayanannya mati. Saudara sadar? Rasul dan Nabi waktu berhenti terima pewahyuan, pelayanannya mati. Waktu Tuhan berhenti bicara, waktu Tuhan berhenti bekerja, mati pelayanan. Dan pelayanan ini dibutuhkan. Karena sekarang tanpa Tuhan, hanya karena gelar, hanya karena belajar, hanya karena YouTube, saudara bisa melayani dan bisa berhasil tanpa pewahyuan. Yang akan membedakan di akhir zaman ini adalah the power of God, kuasa Tuhan, dan pewahyuan dari firman. Makanya saudara harus terima pewahyuan sendiri waktu engkau diam dengan Tuhan. Kalau engkau tergantung sama orang, celaka di hari ke depan kita. Pelayanan apostol dan profetik membawa engkau semakin tergantung sama Yesus. Semakin haus Tuhan bicara, Tuhan singkapkan, Tuhan sampaikan. Supaya perjalananmu dengan Tuhan, perjalanan imanmu, itu beranjak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikut. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Tolong jangan keluar dulu saudara nanti ya. Selesai kita mau foto, kita ada pengumuman, saudara, dan kita mau selalu kasih kesempatan untuk saudara untuk bisa menabur. Di dalam pelayanan kami setiap Bible study kita mau kasih free. Saudara tolong undang teman-teman, kerabat, di-share supaya mereka juga bisa register. Karena kami mau kasih pelayanan ini free. Kami nggak mau charge supaya setiap orang bisa diberkati. Kami juga butuh partnership dari saudara untuk bisa ngajak teman-teman, keluarga, suruh mereka sign up, kirim linknya supaya mereka juga bisa register dan admin kami akan terus bisa melayani saudara. Yang kedua, kami mau kasih kesempatan untuk saudara menabur. By the way, saya ada announcement penting nih. Dengan iman saudara, kami yang ada di Manado, kami akan menyewa ada satu ruko tambahan. Kenapa kami akan sewa ruko tambahan? Karena di situ kami rindu bisa menjadi tempat adanya rumah doa, ada fellowship, anak-anak muda bisa kumpul. Kalau waktu saya ada di Manado, kita bisa ngadakan seminar-seminar. Jadi saya butuh partnership dari saudara semua. Kenapa sih kita kasih menabur? Kalau pelayan ini memberkati saudara, please ask the Lord, Tuhan, should I sow? Apakah harus menabur di pelayan ini? Supaya berkat yang Tuhan sediakan, itu pun saudara akan terima juga. Ya. Karena untuk kita bisa mengadakan ini free of charge, ke depan kita akan adakan seperti yang saya umumkan tadi, ada youth retreat, kami akan mengadakan KKR, kami akan mengadakan worship experience, banyak hal yang kami rindu untuk bisa memberkati, bukan hanya kota Manado, tapi juga untuk bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. So nanti informasi itu saudara akan terima, selesai saya berdoa, host Azial akan kembali muncul untuk memberikan informasi belum kita foto bersama. Mari kita tundukkan kepala dan saya mau berdoa untuk saudara semua. Haleluya. Syataralamande. Ora baba syataralamande. So saya minta saudara semua di ruangan saudara masing-masing kesana berdoa, pray in the spirit. Kalau saudara bisa berdoa in the spirit, berdoa di dalam bahasa yang Tuhan kasih. Pray in the spirit. Koro syataralamande. Eraba syakaturulumundire basakariandaralamanda. Oh syaralamandaralaman seterebo syaralamanda. Kami bersyukur Tuhan untuk kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang melawat setiap kami. Membukakan mata kami untuk melihat betapa kaya, betapa dalamnya
panggilan kami di dalam Kristus Yesus. Bapak, aku berdoa untuk setiap hamba-hambamu, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang tergabung di Bible Study pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami terbilang di dalam kerajaan Allah yang tidak dapat digoncangkan. Terima kasih bahwa Engkau adalah pembuat mujizat yang sama. Kuasamu masih bekerja dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku berdoa ada impartasi kuasamu mengalir untuk setiap orang yang tergabung malam hari ini. Aku berdoa Tuhan, dimensi apostolik, dimensi profetik terbuka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami nggak mau takut. Oh, waktu dunia menawarkan black magic, dukun, dan hal-hal supranatural yang dari pihak musuh. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada di dalam kerajaan yang sejati. The kingdom of light. Kerajaan terang. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Bersama dengan Tuhan. Lewat hidup kami, kerajaan-Mu menjadi nyata. Banyak orang yang dijamah. Yang sakit disembuhkan. Yang terbelenggu dilepaskan. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa malam hari ini Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Penuhi dengan kuasa. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Aku berdoa saat ini Tuhan. Mari Engkau stir our hearts, Lord. For the deeper things of God. Untuk hal-hal yang lebih dalam lagi. Aku berdoa pewahyuan yang baru Engkau lepaskan untuk hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang tergabung di dalam Bible Study, Rivers of Life Apostolic Ministries. Aku berdoa gereja-gereja lokal hamba-hamba-Mu diberkati. Gembala-gembala mereka Tuhan, let them be blessed with the freshness from the throne room of God. Aku berdoa pelayanan-pelayanan mereka diberkati di dalam nama Yesus. Ada hal-hal yang baru yang mereka alami, hal-hal yang baru yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau memampukan kami untuk hidup sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Engkau. Mampukan kami Tuhan, supaya hidup kami dibangun, hidup kami mengalami transformasi, dan kami berjalan semakin hari semakin mantap di dalam yang menjadi kehendak Tuhan untuk generasi kami, gereja-Mu. Pakai kami jadi alat-Mu. Kalau saudara, the Lord is telling me, saya mau berdoa untuk anak-anak muda khususnya. Kalau engkau di bawah umur 30 tahun, angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Engkau di bawah umur 30 tahun, angkat tanganmu. I want to pray for you. Aku berdoa untuk generasi muda. I pray the rising of an apostolic and a prophetic generation. Engkau berkata di Yoel 2 Tuhan, ayat 28, bahwa Engkau mencurahkan roh-Mu di akhir zaman ini. You will pour out your spirit upon all flesh. Bahwa anak-anak yang laki-laki dan yang perempuan akan mulai bernubuat. Anak-anak teruna-teruna muda mendapat penglihatan. Orang-orang yang tua bahkan akan mendapat mimpi-mimpi. Aku berdoa lepaskan the prophetic anointing atas setiap hamba-hamba-Mu yang tergabung pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur Engkau setia. Aku berdoa Tuhan, malam hari ini yang sakit Engkau jamah. Yang sakit Engkau jamah. Yang sakit Engkau jamah. Dalam nama Yesus. Saya melihat seseorang ngalamin sakit di bagian perutnya. Discomfort in the stomach. Aku berdoa. Let your stomach be healed. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan-Mu malam hari ini. Setiap rasa ketidaknyamanan di dalam perutmu. God is healing you. Siapapun engkau. Be healed. Be healed. Sembuh. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, glory hanya bagi Engkau. Dan sampai kami berjumpa di Bible Study yang berikutnya. Kiranya Roh Kudus terus mengajari kami. Setiap kali kami berdoa membaca firman. Biar Tuhan Engkau menyingkapkan mata kami. Menyingkapkan telinga kami. Supaya kami peka untuk melihat dan mendengar apa yang Roh Kudus sedang katakan. Apa yang Roh Kudus sedang lakukan. Apa yang Roh Kudus sedang sampaikan untuk kami semua di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus kami mencintai dan mengasihi Engkau. Semua yang percaya dan yang menerima sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya mengasihi saudara semua. So stay tune. Tolong jangan keluar dulu. Supaya saudara bisa dengar announcements. Kita foto bersama. Baru kita keluar. Silakan saya kembalikan ke tim kami yang ada di kota Manado. I'm so thankful. Saya bersyukur untuk tim Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia. Jesus My King Fellowship Indonesia, tim Digibox Studio yang selalu membantu, menyupport Bible Study per 2 minggu. Terima kasih banyak. Kiranya saudara semua diberkati. Saya kembalikan ke Manado. Praise the Lord.
luar biasa antusias dari sahabat Rolam malam hari ini. Coba yang diberkati lewat Bible Study di malam hari ini bisa kasih langsung reaksinya di kolom komentar. Mau kasih jempol, kasih love, apapun itu yang merasa diberkati lewat fellowship kita di Bible Study malam hari ini. Coba saya lihat di kolom komentar. Haleluya. Akan ada beberapa informasi akan disampaikan. So buat sahabat Rolam yang ada di Zoom jangan dulu leave. Jadi tadi kami menerima beberapa pertanyaan dari sahabat Rolam mengenai Bible Study malam hari ini dan tim akan menjawabnya di Bible Study akan dilaksanakan di 2 minggu yang akan datang. Dan buat saudara sekalian yang rindu menabur bagi pelayanan kami bisa langsung menabur di rekening yang tertera di layar saudara, yaitu di rekening Sungai Kehidupan Rolam Indonesia yang tertera di layar saudara. Dan informasi selanjutnya, akan ada 2 fellowship yang akan dijalankan sepanjang minggu yang akan berjalan, diadakan di Kota Jakarta. So buat teman-teman generasi muda terlebih khususnya yang ada di Kota Jakarta, yuk sama-sama kita bisa berfellowship lewat JMK Fellowship yang ada di Kota Jakarta. Dan teman-teman bisa langsung reach out lewat Instagram kami, yaitu rolam.id atau jmkfellowship.id. Dan di tanggal 13 April juga akan diadakan first service JMK yang bertema Worship Experience yang akan diadakan di Kota Manado. So anak-anak muda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, yuk sama-sama di tanggal 13 April kita mau worship bareng, kita bisa mengalami Tuhan, bahkan kita bisa bertemu dengan satu dengan yang lain di tanggal 13 nanti. So pastikan teman-teman kita ajak satu dengan yang lain lewat worship experience kita di tanggal 13. Jangan sampai ketinggalan di tanggal 13 April. Untuk tempat dan waktunya tim akan informasikan lewat Instagram yang ada. Selanjutnya di tanggal 17 April akan diadakan Bible Study seperti ini dengan tema penginjilan yang profetik. So, yang memiliki pertanyaan malam hari ini mungkin belum dijawab malam hari ini, tetapi tim akan mereport dan akan dijawab di Bible Study 2 minggu yang akan datang. Dan informasi yang terakhir di tanggal 20 dan 21 bulan Juni, mungkin tadi Pastor Mike sudah sampaikan, akan diadakan Youth Retreat di tanggal 20 dan 21 Juni. Dan tentunya itu akan diorganize langsung oleh tim Rivers of Life Apostolic Ministries yang ada di Indonesia dan tim Youth Move yang ada di Gereja Alpha Omega Manado Pusat Kota. Dan ini tentunya gratis teman-teman. Jadi kita ajak teman-teman youth kita, bahkan siapapun yang belum mengalami kelahiran baru ataupun belum mempunyai kerinduan untuk sama-sama, yuk kita bisa ikut retreat kali ini. Dan pastikan kita semua bisa bersama-sama bisa mengalami Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir sebelum kita Zoom kita malam hari ini, teman-teman bisa langsung aktifkan kamera. Kita akan screenshot. Dari tim media ada beberapa slide. Oke, ada 2 slide. Yuk teman-teman, saudara sekalian, kita bisa open kamera dulu. Kita saling sapa. Ada yang dari luar daerah, mungkin luar daerah Manado. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kendari, Pulau Jawa, Sulawesi dan sekitarnya. Selamat malam untuk kita semua. Kita semua diberkati lewat Bible Study malam hari ini. Amin. Oke. Kita akan screenshot dimulai dari slide yang pertama. Tim media dari ready? Oke. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Selanjutnya di slide yang kedua. Oke, slide yang kedua bisa open cam. Masih ada yang belum open cam. Oke. Pada hitungan ketiga akan di screenshot. 1, 2, 3. Haleluya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir lewat fellowship malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan informasi dan sampai jumpa di event-event Rolam yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Haleluya. God bless everybody.
membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, waktu-waktu yang mengalami musim penuaian. Waktu engkau keluar dari Mesir, engkau adalah tuaiannya. Sadar di tahun yang baru, saudara harus milih